Baik, selamat siang saudara-saudara semuanya. Pada hari ini kita melakukan percobaan generator sinkron yang sering disebut juga generator alternator. Nah, sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya adalah Iwayan Ratnata, staf pengajar jurusan Teknik Elektro, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada saat ini saya ingin perkenalkan percobaan generator dalam kondisi berbeban. Tujuan daripada percobaan ini adalah kita ingin mengetahui sifat-sifat atau karakteristik daripada generator sinkron dalam kondisi beban. Yang mana yang paling penting diketahui bahwa generator sinkron apabila dibebani, kita akan mengetahui juga sifat-sifat yang ada pada jangkarnya, yang ada pada ketup magnetnya. Nah, di sini yang utama adalah untuk mengetahui rugi-rugi tembaga yang ada pada generator tersebut. Selain juga rugi kemagnetannya, rugi inti yang ada pada generator pada saat kondisi belum dibebani. Nah, ini kita bisa mengetahui bahwa dengan percobaan generator beban kita akan mendapatkan suatu gambaran bagaimana sifat generator itu apabila generator dibebani. Nah, sebagai gambaran bahwa generator ini kita lengkapi dengan alat-alat untuk menjalankan generator, yaitu di sini adalah motor DC. Motor DC adalah sebagai prime movernya. Ini generator AC, yang mana kebetulan motor DC ini mempunyai kapasitas 3 kW. Juga di sini generator AC adalah plus minus 3 kW. Nah, dari generator dan motor ini merupakan satu unit set pembangkit, yang mana fungsi daripada percobaan ini adalah mengetahui sifat daripada rugi-rugi yang ada pada generator sinkron. Nah, kelengkapan yang perlu dijelaskan di sini untuk bisa menjalankan motor DC, yaitu di sini ada starter, sini ada speed regulator. Nah, sebelum kita jalankan ini kita harus yakinkan bahwa kita punya suplai DC. Suplai DC ini dapat dari PLN, yaitu suplai DC dari PLN. Suplai DC dari PLN ini kita searahkan buat arus DC dengan menggunakan dioda, 4 dioda, hubungan bridge, hubungan jembatan. Di sini mendapatkan tegangan positif negatif. Dari tegangan positif negatif ini kita keluarkan menuju switch saklar dan masuk ke sini dalam sistem outputnya. Nah, tegangan ini pun kita bisa ketahui tegangannya sebesar 100 volt, kurang lebih 100 volt untuk menjalankan motor DC tersebut. Dari tegangan 100 volt inilah bisa menggerakkan motor DC yang akan menggerakkan generator AC. Jadi tegangan DC ini disuplai pada motor itu akan berputar, motor berputar dan menggerakkan generator AC. Dari generator AC inilah kita bisa amati nanti keluaran yang ada pada sistem generator sinkron tersebut. Nah, di sini diketahui pula, berbicara masalah generator, kita juga mengetahui bahwa di dalam generator sinkron 3 fasa, di sini ada tegangan fasa R, fasa S, fasa T. Di sini digambarkan menggunakan alat ukur, ada ampermeter untuk fasa S, fasa T, dan tegangannya kita ambil hanya fasa R dan S saja diukur, dan ini merupakan sebuah gambaran bahwa tegangan itu adalah tegangan terminalnya. Nah, tegangan terminal di sini kita bisa atur nanti dengan menggunakan pengatur tegangan, menggunakan regulator penguatan untuk ketup magnetnya. Nah, kita coba sekarang bagaimana menjalankan motor ini supaya bisa diketahui untuk operasi selanjutnya. Nah, ini tegangan sudah masuk, mula di switch on, tegangan naik, yaitu dimasukkan switch, jalan, sudah siap. Kita cek di sini tidak ada yang salah, tidak ada yang terlewat. Baru starternya kita jalankan. Ini usahakan posisinya harus yakin bahwa tegangan dan posisi kerjanya siap. Jalankan. Nah,
Ini dalam model ini adalah generator sudah diberi tenaga mekanik sehingga generator berputar, generator mengeluarkan tegangan listrik. Tegangan listrik yang ada di sini dapat dikatakan belum normal, belum sesuai dengan kebutuhan untuk melayani beban. Nah, untuk bisa melayani kebutuhan beban, tadi kita harus atur tegangan yang diinginkan. Seperti halnya motor ini, motor 3 pasang di situ, 4 buah motor 3 pasang memerlukan tegangan 20 volt, yang mana motor tersebut dalam hubungan delta. Nah, untuk menaikkan tegangan menjadi 20 volt, kita bisa atur dengan menggunakan menaikkan dulu speed daripada motor di sini, itu dengan motor 5 volt kita naik speednya. Nah, speed itu bisa diketahui dengan frekuensi yang ada di sini. Frekuensi yang ada di sini, speednya belum naik, belum sentuhan. Nah, ini juga tegangan ini bisa tinjau juga, bisa terlihat juga dengan menaikkan harus pengeluaran pada kutub generator. Pengeluaran pada kutub generator kita naikkan sehingga sudah membesar. Nah, di sini kita atur juga di sini dengan melalui speed atau putaran motor. Nah, sekarang kita bisa lihat sekarang. Nah, frekuensinya sudah mulai naik dari 47, tadi masih kurang, harus 40 Hz dinaikkan. 47, sekarang 48, 49. Nah, sudah 50 Hz di sini frekuensinya. 50 Hz di sini tegangan melebihi ketentuan, jadi kita atur ekspektasinya, turunkan. Ini 20. Nah, dalam kondisi ini berarti tegangan untuk penuh beban sudah memenuhi. Frekuensi 50 Hz. Berarti tegangan yang ada ini siap untuk digunakan untuk melayani beban, yaitu berupa motor listrik 3 pasang. Nah, itu juga secara visual kita bisa amati lampu-lampu yang ada di sini menyalanya dengan sistemnya sudah normal terangnya di sini. Kita juga bisa secara visual mengetahui bahwa tegangan yang ini bersiap diberikan kepada ban. Nah, untuk itulah kita sekarang bisa melihat hubungan dari terminal yang ada di sini. Kita keluarkan menggunakan MCCB, ada MCB di sini. Jadi mode satu circuit breaker 3 pasang, lalu kabel kita keluarkan menuju ke sistem media yang berikutnya, itu untuk beban yang 3 pasang ke MCB. Nah, inilah gambaran yang Anda ketahui. Tegangan sudah siap di sini. Nah, dari tegangan yang ada di posisi ini, selanjutnya kita hubungkan ke dalam sistem rangkaian motor 3 pasang. Kita lengkapi dengan alat ukur ampere 3 pasang, yang mana alat ukur 3 pasang ini digunakan untuk mengetahui besarnya arus yang akan mengalir pada masing-masing pasang dari motor tersebut. Nah, itulah gambarannya agar Anda ketahui, yang mana di sini kehati-hatian di dalam melakukan percobaan ini sangat menjadi prioritas utama di sini, karena kita sudah bekerja dengan kondisi mesin yang berputar dan memerlukan suatu menggunakan tegangan yang cukup besar, sehingga kalau salah sehingga mengoperasikan akan berdampak fatal. Nah, seperti kita lihat barusan adalah apa tujuan percobaan di generator ini adalah untuk mengetahui berapa besar, bagaimana karakteristik generator tersebut, dan berapa besar rugi-rugi tembaga, rugi CO yang ada pada generator. Saya kira itu gambarannya. Selanjutnya satu persatu saya akan bebani generator ini ke beban mesin 1, 2, 3, dan 4. Ukur yang digunakan untuk mengukur arus yang mengalir pada masing-masing fasa beban ini. Jadi motor 1, motor 2, motor 3, motor 4. Ini untuk fasa R merah, fase S, fase T. Nah, di sini posisinya karena motor ini belum dikasih beban, maka posisi ampernya dalam kondisi 0 ampere di sini. Nah, di sini juga kalau mau masang alat ukur dan menselect sistem
skala yang digunakan harus disesuaikan dengan skala beban yang ada di sini. Kalau bebannya kurang lebih 20 ampere, ada kurang lebih segitu, maka skala pada alat ukur ini pasang dengan 20 ampere. Kalau dikasang diselect pada 2 ampere tidak akan mencukupi. Nah, sekarang untuk itu selanjutnya kita bisa mencoba sekarang motor ini dijalankan. Ini sumbernya sudah masuk. Nah, sekarang motor ini kalau ingin menjalankan coba motor ini, kita tes sekarang. Ya, dalam kode ini motor berputar dan ampere meter sudah menunjukkan 0,746, 0,71, 0,72. Ini artinya masing-masing fasa sudah hampir sama arusnya, 0,7, 0,7, 0,7. Nah, di sini ada perbedaan sedikit karena biasanya kumparan itu mempunyai perbedaan sedikit nilai tahanannya, nilai impedansinya. Nah, ini dengan begitu kita bisa mengetahui sekarang apa reaksi setelah generator dibebani. Generator ini dibebani dengan motor satu, apa reaksinya? Kita lihat di sini sekarang. Lihat di sini. Berarti yang mula-mula tegangan 220 volt, sekarang karena dikasih beban, tegangan turun menjadi 210 volt. Jadi artinya penurunan tegangan sebesar 10 volt. Nah, di sini karena pada saat kondisi dibebani, generator ini tidak dibuat tidak diatur sedemikian rupa, dibuat sedemikian kondisi yang awal tidak diatur lagi. Nah, diketahuilah bahwa generator dibebani dengan mesin satu mesin terjadi penurunan, jadi pengurangan tegangan. Artinya kekuatan otomatis yang ada pada generator ini melemah. Nah, itu juga kita coba lagi mesin yang kedua. Mesin yang kedua. Mesin kedua berjalan dari itu. Berarti ampere yang ada di sini sudah naik 1,2. Ini impedansinya berbeda sedikit, tapi sudah dibebani. Apa reaksinya terhadap generator? Di sini sudah menjadi penurun lagi. Tegangan di sini menjadi 200 volt. 200. Jadi sedikit di sini 200 volt. Jadi artinya tegangan yang ada pada terminal ini terjadi penurunan karena tidak dilakukan suatu perubahan penguatan maupun perubahan putaran. Nah, begitu juga selanjutnya yang ketiga. Sejauh mana kita bisa melihat reaksi generator ini? Sekarang coba lagi untuk yang ketiga. Ini ampere sudah 1,7, 1,5, 1,6. Berarti ini ada perbedaan fasa. Ini artinya menunjukkan bahwa ampere yang ada pada sistem ini sudah naik, beban yang ada sudah naik. Nah, apa reaksinya terhadap generator? Di sini turun lagi di sini. Yang barusan 205 volt dan 200 volt. Jadi frekuensi masih tetap 50 Hz. Frekuensi 50 Hz ini menunjukkan bahwa pre-mover masih mampu menggerakkan generator. Berarti kelemahan yang ada di sini adalah bahwa ada suatu proses penurunan tegangan karena arus penguatannya berkurang. Arus penguatan berkurang ini berarti perlu diatur dengan menggunakan penguatan arus penguatannya di sini. Jadi kita menaikkan arus penguatannya, kembalinya 20 volt, kembali normal. Nah, ini artinya kita mengetahui bahwasan pada saat kondisi awal tidak berbeban dan kondisi berbeban ada penurunan tegangan sebesar 20 volt dengan beban ketiga motor itu. Jadi motor ini harus diatur sedemikian rupa kita mendapatkan karakteristik daripada percobaan generator berbeban tersebut. Nah, itu gambaran untuk generator berbeban ini. Nah, selanjutnya apa yang terjadi apabila generator berbeban ini kita biarin seperti ini kondisinya, tidak diatur dengan otomatis, diatur dengan manusia. Kita lepas sekarang ini tegangannya, beban lepas nomor satu, lepas ini.
lepas, ini akan jadi kenaikan tegangan di sini lebih dari 220 volt. Apa yang kedua? Nah, tegangan naik lagi di sini hampir 230. Nah, ini tegangan menjadi hampir 240. Di sini terjadi regulasi tegangan namanya. Regulasi tegangan yang itu generator itu terjadi over voltage pada saat beban diturunkan dan under voltage pada saat beban diperbesar. Nah, inilah kondisi secara fisik generator induksi pada generator sinkron, generator alternator pada saat kita jalankan dengan sistem pengaturan manual, dengan sistem per masing-masing pengaturannya itu tidak menggunakan automatic voltage regulator. Ini tujuannya adalah yang mana mahasiswa dengan model ini bisa mengetahui bahwa untuk mengatur tegangan, untuk mengatur frekuensi, kita harus punya alat, kita harus mengatur speed pada motor dan eksitasi pada generator. Nah, inilah konsep yang harus diketahui oleh mahasiswa, sehingga pada saat melakukan percobaan generator berbeban atau generator dalam kondisi dikasih beban, yang mana di sini harus hati-hati. Kalau tidak demikian, maka bisa mengakibatkan over voltage yang berlebihan sehingga generator bisa rusak. Demikian juga under voltage, sehingga begitu juga generator bisa rusak. Nah, dalam kondisi ini kita generator sudah beban sudah dimatikan dan off, kita kembalikan kepada posisi yang normal lagi, tegangannya menjadi 220 volt. Nah, lihat di sini frekuensi masih naik, masih kurang lebih 50,1. Nah, ini turun dikit frekuensinya. Nah, ini mendapat tegangan frekuensi 10 Hz. Ini getaran bisa dilihat di sini, bisa di close up di sini, bisa untuk mengetahui frekuensi yang ada ini ada lidah bergetar di sini yang diketahui berapa besar frekuensi yang dibagikan oleh generator tersebut. Nah, itu gambaran kalau untuk melakukan percobaan generator berbeban. Nah, di sini perlu diketahui bahwa di dalam percobaan generator berbeban ini kita harus hati-hati, kita harus bisa mengoperasikan generator secara full, secara penuh, dan mengetahui fungsi-fungsi yang penting dalam alat-alat yang digunakan dalam sistem ini. Nah, untuk itu mahasiswa dalam hal kegiatan praktik ini harus betul-betul memahami sifat-sifat mesin dulu, harus betul memahami konsep-konsep generator, motor, sebagai pre-mover, dan komponen yang digunakan dalam sistem ini. Khususnya di sini ada regulator untuk penguatan kemanikannya, ada untuk regulator untuk speed, dan untuk starter harus diketahui dengan baik. Begitu juga alat ukur yang saya pasang ini sistemnya diketahui, dan sistem yang ada pada motor-motor sebagai bebannya juga diketahui dengan baik. Nah, itulah gambaran sekilas untuk praktikum mesin-mesin listrik, yaitu khususnya generator sinkron dalam keadaan berbeban. Nah, itu gambaran praktik ini yang mana mahasiswa diharapkan dengan konsep yang diberikan untuk generator berbeban ini, diharapkan mahasiswa bisa mengoperasikan generator dalam berbeban dengan cara baik, dan sistem akan bekerja dengan aman, andal, dan berkelanjutan. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya, dan kita akan ketemu di kemudian hari untuk pembahasan berikutnya. Terima kasih.